Halo semuanya, perkenalkan saya Irma Wahyunirum dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelas 1B dengan NIM 210611100040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan asli Indonesia guna untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno. Yuk disimak videonya. Sistem pendidikan asli Indonesia. Yang pertama ada pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata pondok dan pesantren. Pondok sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu funduk yang berarti hotel atau asrama. Dalam bahasa Jawa, pondok berarti madrasah atau asrama yang biasanya digunakan untuk mencari ilmu seperti belajar membaca Al-Quran dan belajar agama Islam. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri. Kata santri berasal dari istilah sastri dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti orang-orang yang mengetahui kitab suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci Hindu. Selanjutnya ada unsur-unsur pokok pesantren. Apa saja sih unsur-unsur pokok pesantren? Yang pertama ada pondok. Pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal seorang santri. Yang kedua ada masjid. Masjid merupakan tempat beribadah, belajar mengaji, tempat menimba ilmu atau mendengarkan tausiah. Yang ketiga ada santri. Santri merupakan siswa yang belajar di dalam pondok pesantren. Yang keempat ada kiai. Kiai merupakan tokoh sentral dalam suatu pesantren. Dan yang terakhir ada kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren atau yang sering disebut dengan kitab kuning. Pola-pola pesantren. Di dalam pesantren terdapat 5 pola. Pola pertama, materi pelajaran agama dan kitab klasik. Pola kedua, pendidikan keterampilan dan berorganisasi. Pola ketiga dilengkapi dengan pelajaran umum seperti kepramukaan, kesenian, dan olahraga. Pola keempat menitik beratkan keterampilan di samping pelajaran agama, sedangkan pola yang terakhir pengajaran kitab klasik, madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi. Yang kedua, padukuhan. Dukuh atau padukuhan dijadikan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, tempat mencari solusi dari masalah sosial kemasyarakatan, tempat belajar, hingga dijadikan tempat untuk memperdalam ajaran-ajaran keagamaan. Biasanya pada malam hari, masyarakat sekitar khususnya anak-anak akan belajar bersama di dukuh. Anak-anak akan dikenalkan tentang adat kebudayaan setempat, cerita-cerita tentang nenek moyang, serta diajarkan tentang nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti gotong royong dan saling menghormati. Yang ketiga ada padepokan. Padepokan adalah suatu lembaga atau tempat yang digunakan sebagai tempat menimba ilmu. Padepokan lebih dikenal sebagai tempat belajar dan penggamblengan juga tempat tinggal para pendekar dalam dunia persilatan. Kajian historis pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa kolonial. Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah, dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan. Untuk melancarkan misi pendidikan demi pemenuhan tenaga kerja murah, pemerintah mengusahakan agar bahasa Belanda bisa diujarkan oleh masyarakat untuk mempermudah komunikasi antara pribumi dan Belanda. Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis,
yang dijalankan berdasarkan faktor ekonomi di dalam maupun di luar Indonesia, seperti kebangkitan Asia, timbulnya Jepang sebagai negara modern yang mampu menaklukkan Rusia, dan Perang Dunia Pertama. Namun, program politik etis merugikan rakyat karena program ini hanya dicanangkan untuk mendapatkan penghasilan. Pendidikan dasar berkembang sampai tahun 1930 dan pada waktu itu terhambat karena krisis dunia. Pemerintah Belanda juga membuat sekolah desa sebagai siasat untuk mengeluarkan biaya yang murah. Sekolah desa diciptakan pada tahun 1907. Sekolah desa dibuat dengan biaya serendah mungkin dan pesantren diubah menjadi madrasah yang memiliki kurikulum bersifat umum. Pendidikan masa Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan sulit dicapai oleh orang-orang dari rumah tangga kurang mampu. Mereka diajarkan dan diberi pengetahuan untuk kepentingan pihak penguasa. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru dalam pendidikan dan pengajaran yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara atau dengan nama asli Raden Maswardi Suryaningrat. Dan pada tahun 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan yang diberi nama Taman Siswa. Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1969. Dalam Undang-Undang Nomor 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cukup dan warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kurikulum sekolah pada masa-masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditujukan untuk meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, meningkatkan pendidikan jasmani, meningkatkan pendidikan watak, memberikan perhatian terhadap kesenian, menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan mengurangi pendidikan pikiran. Sistem persekolahan awal kemerdekaan. Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang dikembangkan pada zaman pendudukan Jepang. Sistem yang dimaksud meliputi 3 tingkatan, yaitu pendidikan rendah 6 tahun, pendidikan menengah 3 tahun, dan pendidikan tinggi 3 tahun yang terdiri dari beberapa jenis. Pendidikan di Indonesia saat ini. Saat ini, pendidikan Indonesia yang semulanya 6 tahun menjadi 9 tahun. Pada tanggal 2 Mei 1994, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan. Adapun tujuan utama wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yaitu untuk meningkatkan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan bagi setiap kelompok umur 7-15 tahun dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga mencapai SLTP. Sekilas mengenai sistem pendidikan asli Indonesia, semoga bermanfaat. Terima kasih.